semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati, kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Semoga saja peristiwa kelam di tahun 2019 itu tidak terulang kembali di Pilpres 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita mendengarkan bersama-sama pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang didampingi oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta. Pidato tentang kemenangan, pidato tentang harapan beliau untuk memimpin bangsa dan negara ini di periode 2024 sampai 2029. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ini baru hasil quick count, bukan hasil dari KPU. Kenapa hal ini saya harus tegaskan dan harus saya garis bawahi bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 2019 itu sama halnya seperti ini, di mana pada saat itu para pendukung, para relawan dari Bapak Prabowo Subianto ini, mereka menyatakan kemenangan. Bahkan Prabowo Subianto pun sempat membuat pidato singkat mengklaim bahwa kemenangan sudah berpihak kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika KPU mengeluarkan hasil bahwa yang menang pada saat itu adalah Bapak Presiden Joko Widodo,
dan saat itu kita menyaksikan bersama-sama di mana ada aksi demo, di mana ada pertumpahan darah, di mana ada relawannya yang mengamuk, tidak terima dengan keputusan itu. Dan berikutnya ini saya akan menyajikan satu cuplikan video lagi yang datang dari Bapak Bambang Wijayanto. Beliau mengatakan bahwa kita jangan dulu bangga dengan hasil quick count itu, karena itu bukan hasil realnya. Hasil real itu harus datang dari KPU. Mari kita dengarkan bersama-sama dengan menggunakan logika akal yang waras terkait dengan penjelasan dari Bapak Bambang Wijayanto berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, para penjaga kewarasan, saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perolehan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% per satu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820.161 TPS. Jadi datanya masih kecil sekali dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu, yang sudah dimasukkan itu 5,41%. Dan TPS yang masuk itu suara masuknya 8.412.000 dari keseluruhan 820. Lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ. Anies Mohaimin ada 34,77%, sedangkan Pak Prabowo Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan, apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya real count ini masih 5%, masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan dari 3 hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan. Dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman, suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53% ini menjadi 49%, itu artinya 2 putaran. 2 putaran masih mungkin terjadi dan klaim kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari Bapak Bambang Wijayanto terkait dengan hasil quick count. Jadi belum pantas kita mengklaim tentang kemenangan karena prosesnya itu masih panjang. Dan apalagi suara yang masuk itu baru 5-7%. Tentu ini sangat menarik ketika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, di mana paslon 02 sudah mengklaim kemenangan, dan ketika mereka mengklaim kemenangan, saya mencoba untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi di tahun 2019 itu.
Dan harapan saya semoga Dewi Fortuna tetap berpihak kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sehingga peristiwa kelam di tahun 2019 silam itu tidak terulang kembali. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa belum bisa diklaim sebagai kemenangan. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, mari kita tetap jaga kualitas dari Pilpres, dari pemilu di tahun 2024 ini. Mari kita rawat demokrasi kita agar kedepannya bisa menciptakan demokrasi yang sehat. Terus terang, ini adalah hasil yang luar biasa menurut saya ketika kita melihat di hasil quick count, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini bahkan sudah menyentuh di angka 60%. Luar biasa. Dan saya berharap bahwa hasil ini akan terus meningkat karena sampai saat ini TPS yang masuk atau suara-suara yang masuk itu baru 5% lebih. Mari tetap kita pantau terus perkembangannya. Masih ada hari esok, lusa dan selanjutnya sampai pada akhirnya kita mendengarkan keputusan dari KPU. Dan di sanalah baru kita katakan sah siapa yang akan menang di pemilu 2024 ini. Apakah akan seia sekata dengan apa yang diklaimkan oleh Bapak Prabowo Subianto tadi bahwa akan terjadi satu putaran, ataukah apa yang dikatakan oleh Bambang Wijayanto ini akan terjadi 2 putaran? Mari tetap kita pantau, tetap kita gunakan logika akal sehat, dan salam waras untuk kita semuanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.